Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Vokasi Kini yang dipersembahkan oleh kabarnya hari ini? Nah, hari ini tentunya kita akan bicara mengenai profesi teknisi. Nah, kira-kira apa profesi teknisi itu? Nanti kita akan bahas kupas habis-habisan. Hari ini bukan sembarang teknisi aja. Nanti kita akan berkenalan dengan profesi teknisi mesin berat dan juga teknisi sepeda motor. Nah, meskipun kedengarannya cukup serius, tapi tenang aja karena narasumber yang sudah hadir nanti akan menjelaskan gimana funnya profesi mereka dan gimana serunya profesi teknisi ini. Nah, biar teman-teman langsung tahu begitu ya profesi teknisi ini seperti apa, kita akan langsung memperkenalkan narasumber-narasumber yang sudah hadir bersama kita, baik di sini maupun di video call. Jadi saya akan memperkenalkan narasumber yang pertama adalah Mas Alfian, yaitu mahasiswa STT Mandala Bandung. Halo. Bisa dengar saya, ya, halo. Mas Alfian? Halo. Bisa dengar, Bu. Oke, jadi Mas Alfian ini ada di Bandung, saat ini lokasinya yang akan bergabung bersama kita melalui video call. Dan ada narasumber kedua, yaitu Pak Setio Haryadi. Beliau adalah Section Head United Tractors. Halo Pak Tio. Halo semuanya. Dan yang sudah ada di sini bersama saya yaitu Pak Ahmad Muhibudin, yaitu GM Astra Honda Motors. Halo, Pak Muhib. Halo. Mungkin kita akan mulai dulu gitu ya mengenai profesi teknisi sepeda motor karena Mas Muhib ada di sini. Mungkin bisa dijelaskan profesi teknisi sepeda motor itu seperti apa? Ya. Kalau ngomong teknisi itu kan teknisi itu adalah seseorang yang punya keahlian tertentu, mendalam pengetahuannya dibandingkan orang kebanyakan. Nah, kalau yang terkait sepeda motor, ya tentu saja teknisi orang yang paham betul tentang sepeda motor. Mulai dari apa yang ada di sepeda motor sampai di engine atau mesin-mesin yang ada di sepeda motor. Oke, semenarik apa sih sebenarnya profesi teknisi sepeda motor? Karena kalau kita tahu kan memang masyarakat Indonesia apalagi gitu sering sekali menggunakan sepeda motor. Semenarik apa sebenarnya? Nah, menariknya karena memang sepeda motor itu adalah sesuatu yang biasa dan dekat dengan masyarakat kita, gitu kan. Dalam keseharian siapa sih yang tidak pernah menggunakan sepeda motor, gitu. Apalagi anak-anak muda, gitu kan. Karenanya teknisi sepeda motor itu menjadi sesuatu yang menarik karena memang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Oke, jadi benar-benar dekat gitu ya sama masyarakat Indonesia ya. Oke, tapi aku akan juga coba tanya ke Mas Alfian gitu ya, yang saat ini menjadi mahasiswa dari teknisi gitu. Saya ingin tahu sebenarnya teknisnya ya, kalau profesi teknisi itu pemahamannya seperti apa sih Mas Alfian? Ya, makasih kesempatannya. Pengertian teknisi pada umumnya itu adalah seseorang yang menguasai teknologi tertentu yang lebih banyak memahami tentang bidang tersebut. Oke. Nah, contohnya seperti teknisi otomotif, dan kebetulan saya juga dulunya itu teknisi mobil ya, tepatnya di Toyota. Toyota sebelum saya masuk kuliah. Jadi seorang teknisi itu harus mempelajari teori dan praktis pada bidang otomotif. Nah, sedangkan di otomotif itu sendiri ada beberapa cabang. Contohnya seperti perancangan, terus pengembangan atau development, produksi atau manufacturing, serta perawatan, maintenance. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu saat ini cabang yang paling orang senang itu atau teknisi senang, orang senang itu yaitu ini
perawatan, tepatnya pada sepeda motor dan mobil. Oke. Perawatan sepeda motor dan Sekarang mobil. sekarang sangat paling orang senangi. Oke. Nah. Perawatan sepeda motor dan mobil ya. Nah, nanti saya akan tanya ke Mas Alfian lagi lebih lanjut gitu ya tentang apa yang saat ini ditekuni. Tapi saya penasaran dulu nih untuk kembali ke Mas Muhib. Sebenarnya kan kita tahu kalau masyarakat ngomongin sepeda motor atau ngomongin mungkin mobil gitu, biasanya erat hubungannya dengan ke bengkel gitu, dan juga di situ ada mungkin teknisi sepeda motor yang ada di situ gitu. Nah, apa bedanya sebenarnya profesi itu dengan yang ada di bengkel gitu? Apakah sama? Ya sebenarnya nggak ada bedanya, hanya tempat kerja dan akhirnya fasilitas dan reward yang diterima akhirnya kan gitu. Kalau kita bekerja di bengkel, teknisi di bengkel tentu di sana ada ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh seorang teknisi. Misalkan bengkel buka jam berapa, teknisi harus datang jam berapa, harus tepat waktu, harus mengikuti ketentuan yang ada di bengkel tersebut gitu. Kalau teknisi di luar, teknisi dalam arti mereka wira swasta, wira usaha sendiri, ya mereka tentu bisa menjalankan profesinya dengan keinginan mereka sendiri. Misalkan mereka buka layanan yang tidak terbatas waktunya. Kalau mereka tidak bekerja di bengkel loh ya, gitu kan bisa aja kita teknisi bengkel buka di rumahan, terus kemudian mempromosikan lewat medsos, lewat Instagram atau Facebook. Kami siap menerima, melayani, mengcustom layanan macam-macam buat para generasi muda. Itu teknisi kekinian berarti. Teknisi kekinian. Nah, menurut saya jadi ada banyak opsi lah untuk menjadi teknisi itu. Bisa bekerja di bengkel atau kita bisa mengembangkan wirausaha sendiri, mengcustom jenis layanan kita gitu. Oke, tergantung gitu ya kreativitasnya si teknisi tergantung ini sendiri. Dan maunya mereka bisa fleksibel, mau bekerja fleksibel, mau bekerja sesuai ada jam kerjanya, ada banyak pilihan. Oke, dan itu akan melekat terus profesi teknisinya. Oke, tapi saya juga akan mengajak Pak Tio gitu ya untuk masuk ke diskusi kita. Pak Tio, saya ingin tahu kalau dari mata seorang Pak Tio nih, apakah definisi teknisi itu kurang lebih sama seperti yang dibicarakan oleh Mas Muhib dan juga Mas Alfian tadi? Ya, kurang lebih sama seperti apa yang sudah disampaikan sama Mas Muhyiddin sama Mas Alfian tadi. Ya, kalau di alat berat sendiri, terutama yang ada di Indonesia itu lebih identik kepada tadi yang sudah disampaikan sama Mas Alfian, yaitu ke dalam bidang perawatan. Seperti itu. Jadi kurang lebih sama definisinya seperti yang disampaikan oleh Pak Mas Muhyiddin dan Mas Alfian tadi bahasanya. Oke, baiklah. Jadi kita sepakat gitu ya kalau profesi teknisi itu adalah seseorang yang tahu betul gitu mengenai mesin dan juga perintilan dari mesin sepeda motor atau mobil yang ditekuni oleh dia gitu. Tapi kita akan cari tahu nanti lebih lanjut lagi gitu ya mengenai profesi teknisi ini dan seberapa menariknya gitu. Karena mungkin di luar sana masih ada yang agak sedikit bingung mau atau tidak ya masuk ke profesi ini, dan nanti kita juga akan ngulik nih kira-kira bayarannya gimana sih Mas Muhib gitu. Apakah profesi teknisi ini menjanjikan untuk dijadikan pegangan hidup? Nah, nanti kita akan bahas tentunya juga dengan Mas Alfian dan juga Pak Tio yang sudah terhubung dari video call, tapi sesaat lagi jangan kemana-mana. Kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo oh oh oh
kebiasaan baru, agar selamat selalu itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Ya. Bu, ini tabungan Intan. Dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu kerja dulu. Intan takut ibu sakit. Iya nak, ibu berangkat kerja ya. Balik lagi di Vokasi Kini dan kita masih bicara mengenai profesi teknisi. Nah, kalau sudah ada yang mungkin tertarik gitu dengan profesi ini dan kemudian pengen tahu sebenarnya seberapa menjanjikannya sih lapangan kerja dari profesi teknisi, saya juga ingin tanya nih ke Pak Tio. Kan emang Pak Tio saat ini sudah bekerja di salah satu perusahaan besar begitu yang memang membidangi banyak profesi teknisi. Seberapa menjanjikannya sih lapangan kerja untuk profesi ini? Silakan Pak Tio. Ya, sebetulnya untuk kebutuhan saat ini khususnya di bidang teknisi alat berat itu cukup menjanjikan. Peluang kerjanya cukup besar. Kenapa? Karena alat berat sendiri kan berada di berbagai sektor. Mulai dari sektor konstruksi itu sudah jelas. Negara kita lagi sedang galak-galaknya melakukan pembangunan. Kemudian di sektor mining atau pertambangan itu juga cukup menjanjikan. Banyak sekali alat berat yang dipakai di sana. Kemudian sektor berikutnya adalah sektor perkebunan, kelapa sawit. Ya, itu juga banyak sekali menggunakan alat-alat berat. Jadi kalau dari peluang kerja sampai dengan saat ini cukup banyak buat teman-teman generasi muda. Dan kalau ditanya berapa salary-nya, berapa uang yang bisa didapatkan buat teman-teman semuanya, itu cukup menjanjikan. Oh ya? Ya, kenapa? Karena tidak semua orang punya kompetensi di bidang alat berat. Makanya banyak dicari. Karena masih banyak sedikit dicari, gitu ya, bisa makanya dibilang gitu ya. betul, karena belajar alat berat butuh waktu yang cukup lama untuk saat ini. Untuk tahu dasarnya saja butuh waktu 1 tahun kalau di tempat kita. Oh, begitu. Oke. Itu dari lapangan kerja di perusahaan yang memang menghandle alat berat. Nah, kalau lapangan kerja terkait dengan teknisi sepeda motor, mungkin Mas Muhib bisa membantu kami. Apakah lapangan kerjanya terbuka besar? Ya, kalau ngomongin lapangan kerja sangat terbuka gitu. Kenapa terbuka? Karena sepeda motor ini kan populernya paling banyak ya di antara sarana transportasi yang lain gitu. Tentu saja kita butuh jumlah teknisi yang banyak juga gitu. Ya inline aja, sejalan dengan populasi pertumbuhan sepeda motor yang semakin besar. Tentu kita industri sepeda motor membutuhkan support, dukungan dari teknisi-teknisi handal untuk bisa memberikan layanan ke para pemilik sepeda motor. Oke, dan tadi Pak Tio sempat menyinggung sedikit gitu mengenai salary yang akan didapatkan kalau menjadi teknisi alat berat. Nah, kalau teknisi sepeda motor apakah juga menjanjikan untuk masa depan para generasi muda kita? Ya, kalau ngomongin salary minimal, nah, saya bilang minimalnya ada nih ya? Minimal kalau di jaringan bengkel resmi pabrikan sepeda motor minimal dapat UMR lah. Oke, itu seminim-minimnya? Seminim-minimnya gitu. Tapi di luar itu pasti ada hal-hal yang bisa dicapai oleh mereka yang concern atau tertarik dengan teknisi. Gitu. Kenapa demikian? Karena pada prakteknya di market itu di luar, kalau seorang teknisi punya spesialisasi, maka dia akan punya langganan sendiri, konsumen sendiri. Ini teknisi ini nih di bengkel sana nih, dia ahli ngoprek bore up mesin misalkan. Gitu. Pasti akan dicari. Dan
kan namanya anak motor ya, kalau sudah bisa membuktikan ini motor gua enak nih dipakai ke sana ke sini, bisa, iya pakai teknisi dari sana tuh. Gitu. Ya. Belum lagi nih kalau saya ngomongin masa depan dunia ya, teknisi itu selain kalau dia punya spesialisasi, punya keahlian, tidak tertutup kemungkinan mereka bisa go internasional. Nice, oke. Kalau di kami di PT Asrauda Motor kita punya tim balap gitu. Tim balap itu butuh support teknisi yang handal. Oh, oke. Yang terjago gitu ya. Terjago, bisa ngoprek mesin, bisa bikin motor lari kenceng gitu kan. Dan itu tidak hanya di level nasional. Kalau memang dia punya skill dan bisa membuktikan, bisa dipromot ke internasional. Oke. Gitu. Loh, yang bikin Marquez sukses itu siapa kalau bukan teknisi? Ya kan? Iya benar juga sih, benar. Disupport ya. Disupport, harus ada teknisi yang handal dan itu tentu mereka harus belajar dari awal kan. Nah, mereka memulai dari bawah. Gitu. Memulai dari bawah tentunya keterampilannya memang makin lama makin nambah pastinya gitu ya dengan ketekunan itu sendiri. Tapi saya sebenarnya penasaran sebenarnya kompetensi apa yang dibutuhkan untuk menjadi teknisi gitu ya. Mungkin saya akan kembali ke Mas Alfian. Pengetahuan dan sikap apa aja sebenarnya yang dibutuhkan oleh profesi teknisi ini dalam lingkungan kerja? Mungkin saya ingin tahu dari Mas Alfian. Silahkan. Oke. Sebenarnya pengetahuan yang harus teknisi punya itu salah satunya pengetahuan tentang bidang yang dia tekuni. Ya, saya kan dulu pernah kerja di Toyota ya. Toyota. Nah, di Toyota itu harus menekankan prinsip seorang teknisi yang profesional. Nah, seorang teknisi profesional itu dia itu harus memiliki sikap profesional. Terus perilaku dan penanganan kendaraan dengan hati-hati itu juga salah satu sikap yang harus ditekuni. Kemudian keterampilan dan kebersihan. Terus keselamatan kerja yang paling utama. Jadi seseorang teknisi itu memang diwajibkan untuk menekuni keselamatan kerjanya. Karena ketika keselamatan kerjanya nggak ada, nanti bisa membahayakan buat diri dia sendiri gitu. Oke, profesionalisme sebagai teknisi gitu ya. Terus pekerjaan yang cepat dan dapat diandalkan. Terus ada lagi selesai dengan tepat waktu, dengan waktu yang dijanjikan. Itu adalah prinsip-prinsip seseorang teknisi. Nah, ketika dia sudah melakukan prinsip tersebut, pasti si perusahaannya itu bakal mensupport terus. Sehingga nanti si teknisnya itu bisa mendapat insentif dan lain sebagainya. Oke. Yang penting disiplin ilmunya itu sudah ada dan disiplin diri ya ilmunya, tadi. Kalau betul saya sekali. boleh garis bawahi dari Mas Alfian. Halo, ini Mendikbud Nadiem Makarim ingin mengingatkan sebagai menteri dan sebagai orang tua bahwa untuk zona kuning dan hijau, sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orang tua melalui persetujuan komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua di masing-masing sekolah. Dan bahkan kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah akan membuka, masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman, dan mereka diperbolehkan melanjutkan PJJ jika orang tuanya tidak memberikan izin untuk masuk sekolah tatap muka. Dan yang kedua ingin saya ingatkan bahwa pada saat sekolah melakukan pembelajaran tatap muka, kondisi protokol kesehatannya sangat ketat. Masing-masing rombel hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas, berarti harus melakukan rotasi shifting semua sekolah ini. Dan juga tidak ada lagi aktivitas kantin, berkumpul, ekstrakurikuler yang akan ada resiko interaksi antara masing-masing rombel. Hanya boleh sekolah, langsung pulang setelah sekolah. Dan tentunya wajib memakai masker dan berbagai macam checklist yang sangat ketat. Poin yang ketiga adalah bahwa 88% daripada daerah 3T
tertinggal di Indonesia yang sangat sulit untuk bisa melakukan PJJ itu ada di zona kuning dan hijau. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi shifting, dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Vokasi Kini dan kita masih bicara mengenai profesi teknisi. Nah, saya juga ingin tahu lagi kembali ke Pak Tio gitu ya. Pak Tio, kan pasti banyak nih generasi muda yang tertarik dengan profesi ini. Nah, sebenarnya harus mengenyam pendidikan atau jurusan seperti apa sih, dan apakah ada rekomendasi kampus atau sekolah yang mungkin bisa lebih lebih menarik gitu di mata para perusahaan-perusahaan yang mungkin nantinya akan merekrut para teknisi ini? Ya, kalau buat teman-teman generasi muda yang dari SMK, jurusan biasanya yang diminati untuk teknisi alat berat ini biasanya jurusan dari teknik otomotif, kemudian teknik permesinan, kemudian teknik elektro, seperti itu. Nah, untuk teman-teman generasi muda yang di perguruan tinggi juga kurang lebih sama. Nah, sebagai gambaran, teknologi alat berat itu bisa dibilang mirip dengan otomotif. Jadi semakin ke sini akan mengarah ke teknologi otomatisasi, monitoring, controlling, seperti itu, kendali jarak jauh. Nah, ini peluang yang cukup besar buat teman-teman yang di luar tadi yang saya sebutkan tadi ya, seperti teknik mesin, teknik permesinan, terutama buat teman-teman yang dari jurusan IT atau dari elektronika, itu bisa join nanti gabung di situ. Nice, karena ada pengembangan gitu ya. ke sini betul ada pengembangan ke arah situ, seperti itu. Baiklah, oke, kembali lagi saya akan nanya juga ke Mas Alfian nih ya, mungkin boleh diceritakan mengenai rekomendasi kampus atau sekolah, karena kalau melihat dari CV-nya Mas Alfian ini juga pernah mengikuti Asian Skill Competition 2018, mungkin boleh diceritakan mengenai hal itu. Oke, terima kasih. Jadi dulunya itu saya ini sekolah di SMK ya, SMK tepatnya di SMK Negeri 3 Palu. Saya bersekolah di sana, dan setelah lulus sekolah, saya juga ketika sekolah saya pernah mengikuti kompetisi, sering mengikuti kompetisi seperti LKS, Lomba Kompetensi Siswa, dan lain sebagainya. Setelah saya lulus dari sekolah, itu perusahaan-perusahaan itu pada narik untuk kerja di perusahaan mereka. Nah, saya pilih ke Toyota. Nah, setelah saya kerja di Toyota, saya banyak belajar tentang kedisiplinan, tentang tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, setelah saya ikut kompetisi kerja di Toyota, saya itu dipanggil lagi untuk ikut kompetisi Asian Skill di tahun 2018 gitu. Dan alhamdulillah kemarin hasilnya mendapatkan medali emas. Wow, oke. Selamat sudah mendapatkan medali emas. Terus gimana tuh setelah selesai dari situ? Setelah selesai dari kompetisi itu, saya disuruh mengajar di salah satu Balai Latihan Kerja BLK Bandung, biasa disebut BLK Bandung. Nah, di situ saya juga mengajar seorang teknisi untuk siap kerja ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih sekolah di SMK yang pengen dapat wawasan lebih tentang vokasi, mau itu otomotif atau manufacturing, dia itu bisa belajar ke BLK Bandung atau melanjutkan kuliah. Karena sebenarnya untuk jurusan otomotif sendiri, itu gak bakalan ada habisnya sebenarnya. Selama kendaraan itu masih ada di jalanan ya.
Teknisi itu nggak perlu takut untuk kehilangan pekerjaan. Gitu ya? Betul. Oke, terima kasih Mas Alfian jawabannya, dan saya akan kembali ke Mas Muhib gitu ya. Saya penasaran nih, sebenarnya perkembangan industri kan tadi juga Mas Alfian sebenarnya sempat bercerita mengenai inovasi itu akan terus-menerus ada gitu. Jadi pasti teknisi akan terus-menerus diperlukan. Perkembangan industri yang berdampak pada profesi teknisi ini kira-kira seperti apa ke depannya gitu Mas Muhib? Ya, industri itu kan mengembangkan model sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau produk sudah terdeliver ke market, ke pasar, digunakan oleh masyarakat, nah pasti kan butuh teknisi-teknisi untuk melayani konsumen atau pemakai sepeda motor. Nah tentu saja ini harus inline. Kalau mau memiliki teknisi yang handal, mereka harus menguasai teknologi yang dikembangkan oleh industri sepeda motor. Gitu. Karenanya sekarang di SMK, kalau SMK jurusan Honda itu, kita dari awal mereka yang masuk ke jurusan teknik sepeda motor Honda, itu mereka adalah siswa-siswa yang paling pertama mengetahui teknologi terbaru di sepeda motor. Dibandingkan mereka yang tidak di jurusan otomotif atau di jurusan teknik otomotif, tapi bukan sepeda motor spesialisasinya. Mereka adalah orang atau siswa paling awal yang mengetahui perkembangan teknologi terbaru di industri sepeda motor. Oke, berarti memang dengan mereka terus menggeluti, mereka juga akan mendapatkan insight-insight yang terbaru yang memang baru lahir gitu ya, inovasi-inovasi terbaru ya. Biar mereka siap dan kompetitif memasuki dunia kerja. Baiklah. Nah itu dia tadi sebenarnya gambaran kecil gitu ya dari profesi teknisi yang tadi sudah diberikan oleh 3 narasumber kita. Memang intinya adalah profesi teknisi ini sangat menarik. Dan kalau sudah menggelutinya, inovasinya akan terus banyak, akan bergulir terus gitu seiring dengan berjalannya waktu. Dan tadi juga Pak Tio sempat mention kalau nantinya pasti akan ada kesinambungan antara profesi teknisi dan juga mungkin nantinya teknologi yang berkembang lebih lanjut seperti profesi IT dan lain-lainnya. Berarti intinya nanti semuanya juga akan berjalan bersama gitu. Tapi tentunya dari profesi teknisi ini kita bisa lihat tadi gambarannya bahwa begitu menarik dan inovasi akan berjalan terus, dan tentunya banyak lapangan kerja yang juga menunggu, dan ternyata juga tadi sempat di-stressing gitu mengenai bahwa intinya bisa menghidupi lah ya gitu ya Mas Muhib ya. Jadi buat kalian yang masih bingung, semoga ini mencerahkan bahwa profesi sebagai teknisi ini mungkin bisa menjadi pilihan dari kalian, dan semoga sedikit menjawab mungkin ada yang masih penasaran gitu sebelumnya ya. Terima kasih Mas Muhib sudah bergabung bersama kita, dan juga terima kasih untuk Mas Alfian dan Pak Tio yang sudah bergabung melalui video conference. Terima kasih banyak. Dan kita nanti akan membahas mengenai profesi-profesi menarik lainnya tentunya di Vokasi Kini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Vokasi Kini yang dipersembahkan oleh